Jarang sekali pasien kanker meninggal karena kankernya itu sendiri. Kebanyakan yang meninggal di rumah sakit saat ini disebabkan oleh hal lain, hanya saja tidak diumumkan. Deteksi dini sangatlah penting. Untuk gejala yang paling umum, jika didiagnosis lebih awal, pengelolaannya menjadi lebih mudah. Ambil contoh kanker. Jika gumpalan kankernya kecil, operasinya lebih mudah. Dan obat yang diberikan dapat menembus ke dalam kanker sehingga pengobatannya relatif berhasil. Namun jika gumpalan kanker membesar, obat-obatan akan kesulitan untuk menembus hingga ke bagian tengahnya. Obat hanya bekerja di permukaan, dan di tengah gumpalan kanker itu tidak hanya ada sel kanker, tetapi juga peradangan, nekrosis, dan hal-hal lain yang saling terkait secara rumit sehingga banyak sel yang menjadi resisten terhadap obat. Semakin kecil kanker, semakin efektif obat atau terapi imun lainnya. Oleh karena itu, deteksi dini sangatlah penting. Stadium 1 biasanya tidak menunjukkan gejala. Stadium 2 dan 3 baru menunjukkan gejala, seperti merasa tidak bertenaga dan lelah, karena kelenjar getah bening terhubung dengan pembuluh darah. Dan jika area ini terhambat, sirkulasi akan terganggu. Akibatnya, meskipun makan, penyerapan dan pencernaan makanan tidak berjalan baik, dan penyimpanan di hati juga tidak efisien. Jadi, gejala yang paling umum adalah kelelahan. Ketika merasa lelah, orang yang berusia di atas 40 tahun harus selalu memikirkan kemungkinan kanker. Namun, orang Indonesia banyak bekerja keras dan juga mengalami banyak stres mental. Sehingga ketika tubuh lelah atau berat badan turun, mereka seringkali hanya berpikir itu karena terlalu banyak bekerja atau kurang tidur. Siapapun cenderung menilai dirinya sendiri dengan hal-hal yang baik daripada yang buruk, sehingga seringkali diagnosis menjadi terlambat. Jika diagnosis dilakukan lebih awal, operasi akan disarankan. Teknologi pencitraan saat ini sudah sangat canggih, sehingga semuanya dapat dihitung terlebih dahulu untuk melakukan operasi robotik. Operasi robotik dilakukan dengan memasukkan alat seperti sumpit. Operasi yang dilakukan seperti ini disebut operasi robotik. Meskipun mesin dan teknologi ini pertama kali dimulai di Amerika, sekarang dokter-dokter dari luar negeri datang ke Indonesia untuk belajar dan mendapatkan pelatihan. Menurut saya, dokter bedah Indonesia lebih unggul dari dokter bedah Amerika. Ketika melihat dokter Indonesia melakukan operasi robotik, pekerjaan yang seharusnya memakan waktu 3 jam bisa diselesaikan dalam 1 jam. Orang Indonesia memang bisa melakukannya dengan sangat cepat. Mungkin karena itu efek sampingnya jauh lebih sedikit dan hasil perawatannya juga lebih baik. Tak perlu diragukan lagi, dalam hal operasi, orang Indonesia memiliki keterampilan tangan terbaik di dunia. Masih cukup banyak orang yang bertanya, bagaimana kalau berobat ke luar negeri saja? Saya selalu mengatakan, jangan sekali-kali. Tidak ada satupun alasan untuk melakukannya. Musik yang disebut kanker ganas adalah kanker yang diagnosisnya terlambat. Kanker yang banyak diderita orang Indonesia adalah kanker sistem pencernaan, seperti kanker esofagus, kanker lambung, kanker hati, kanker pankreas, kanker saluran empedu, kanker usus besar, kanker rektum, dan kanker kandung kemih. Kanker-kanker ini tumbuh di dalam perut dan baru menimbulkan gejala ketika sudah cukup besar untuk menekan organ di sekitarnya, terutama pembuluh darah dan saraf. Gejala baru muncul ketika kanker tumbuh besar dan menyumbat saluran, sehingga sampai saat itu tidak ada gejala. Akibatnya, sebagian besar diagnosis terlambat. Dan ketika gejala sudah muncul, peluang untuk bisa dioperasi biasanya hanya 10%. Sangat kecil, oleh karena itu, meskipun banyak yang ingin dioperasi, diagnosis yang terlambat membuat operasi tidak mungkin dilakukan. Jika kanker ganas seperti itu langsung dioperasi dari awal, seringkali ada sel-sel tak kasat mata di sekitarnya yang justru lebih mudah menyebar saat operasi. Oleh karena itu, sebagian besar pasien menjalani kemoterapi lebih dulu selama 3 hingga 6 bulan sebelum operasi. Ada berbagai jenis kanker. Di tubuh kita ada sekitar 25 organ, dan di setiap organ tersebut bisa ada sekitar 20 jenis kanker. Jadi total ada sekitar 500 jenis kanker. Dulu diagnosis hanya sebatas biopsi untuk menentukan apakah itu adenokarsinoma atau jenis lainnya. Sekarang tidak lagi seperti itu. Sekarang dilakukan pemeriksaan genetik yang mendalam di dalam sel kanker itu. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah kanker tersebut secara fundamental merupakan kanker ganas atau kanker jinak. Kanker berkembang karena adanya mutasi genetik. Kanker ganas, jika dioperasi sejak awal, justru bisa menjadi lebih buruk. Operasi adalah stimulus besar. Ibaratnya, jika kita punya luka di tangan dan terus menggaruknya, lukanya akan menjadi jauh lebih parah. Jika ada alergi dan kita menggaruknya, kondisinya akan memburuk. Seharusnya dibiarkan saja.
Selain itu, operasi hanya mengangkat apa yang terlihat oleh mata. Namun sel kanker tidak terlihat oleh mata. Yang terlihat adalah gumpalan ketika sel-sel itu sudah berkumpul. Dalam gumpalan kanker berukuran 1 cm, setidaknya ada 1 triliun sel kanker. Sel-sel itu tidak diam. Mereka adalah organisme hidup yang bergerak. Mereka menyebar melalui kelenjar getah bening di sekitarnya, dan kelenjar getah bening terhubung dengan pembuluh darah. Jadi sel-sel itu beredar ke seluruh tubuh kita. Namun rumahnya tetap di tempat asalnya. Saat berkembang biak, mereka melakukannya di rumah itu. Kanker payudara di payudara, kanker paru-paru di paru-paru. Itulah rumah mereka masing-masing. Dulu orang berpikir jika gumpalan itu diangkat, semuanya akan beres. Ternyata setelah diangkat, kanker dengan cepat menyebar ke tulang, hati, dan otak. Dari situ, para ahli mulai mengerti. Sel-sel yang beredar itu, karena kehilangan rumah aslinya, membangun rumah kedua di tempat lain. Di banyak pusat kanker ternama, banyak orang terkenal menjalani pengobatan dengan terapi obat. Dan itulah yang membuat rumah sakit tersebut terkenal. Karena kanker adalah penyakit sistemik dan genetik, pada akhirnya terapi obat adalah pengobatan fundamentalnya. Jadi jika hasil pemeriksaan genetik menunjukkan bahwa ini adalah kanker ganas, pengobatannya tidak dimulai dengan operasi, melainkan dengan obat sistemik seperti kemoterapi atau imunoterapi. Tujuannya adalah untuk melemahkan atau membunuh sel-sel yang beredar. Baru setelah itu gumpalan yang tersisa diangkat. Itulah metode pengobatan modern saat ini. Yang disebut kanker jinak adalah kanker yang terkait dengan hormon, seperti kanker tiroid, prostat, dan payudara. Kanker yang berhubungan dengan rahim dan ovarium juga termasuk kanker hormonal. Kanker jenis ini bukanlah kanker yang sangat ganas. Sebagian besar bersifat jinak dan tumbuh dengan lambat. Satu hal yang harus diketahui oleh semua pasien kanker dan keluarganya adalah bahwa efek samping setiap orang sangat berbeda. Ada yang mengalami efek samping parah, ada yang ringan, dan ada pula yang tidak mengalami efek samping sama sekali. Siapa yang tidak akan mengalami efek samping? Tidak ada yang tahu sebelum mencobanya. Biasanya, stadium 1 disebut stadium awal, dan stadium 4 biasanya berarti kanker sudah menyebar ke tulang. Itulah yang disebut stadium akhir. Namun, sekarang hal itu tidak lagi begitu berarti. Itu adalah pemahaman lama. Mengapa? Karena kanker memiliki sel-sel tak kasat mata yang beredar di seluruh tubuh. Sedangkan pembagian stadium 1, 2, 3, dan 4 di masa lalu hanya didasarkan pada apa yang terlihat. Tujuan kemoterapi, baik untuk stadium 1 maupun stadium 4 adalah sama, membunuh semua sel di dalam tubuh, termasuk sel-sel yang tidak terlihat. Jadi, tidak ada alasan untuk putus asa meskipun didiagnosis stadium akhir. Pengobatannya sama saja, baik stadium awal maupun akhir. Jarang sekali pasien kanker meninggal karena kankernya itu sendiri. Sebagian besar meninggal karena infeksi, seperti pneumonia. Mengapa? Karena kemoterapi biasanya merusak seluruh lapisan saluran pencernaan. Bagian paling rapuh di tubuh kita adalah mukosa saluran cerna. Sel-sel di sana akan rusak semua ketika obat keras masuk. Ketika sel mukosa rusak, penyerapan nutrisi tidak bisa berjalan dengan baik. Pasien juga sering demam, sehingga banyak menggunakan antibiotik. Namun bukan hanya pasien kanker. Salah satu masalah di Indonesia adalah penyalahgunaan antibiotik. Memberi obat justru menciptakan penyakit. Flu disebabkan oleh virus sebagian besar. Menggunakan antibiotik tidak ada gunanya. Namun, jika pergi ke rumah sakit atau dokter karena flu, di Indonesia setahu saya sebagian besar akan diberi antibiotik. Antibiotik itu memang membunuh bakteri, tetapi yang lebih penting, di dalam usus kita ada 100 hingga 200 triliun bakteri. Sel di dalam tubuh kita hanya ada sekitar 10 triliun. Jumlah bakteri di usus 10 hingga 20 kali lebih banyak, siapapun memilikinya. Setengahnya adalah bakteri baik seperti Lactobacillus dan sisanya bakteri jahat. Keduanya saling menjaga keseimbangan. Namun jika kita menggunakan antibiotik atau mengalami banyak stres, lambung akan memproduksi banyak asam. Asam ini akan turun ke usus dan membunuh bakteri baik. Akibatnya, keseimbangan antara bakteri baik dan jahat terganggu. Bakteri jahat yang seharusnya tetap di usus, keluar dan pergi ke paru-paru, menyebabkan pneumonia. Ketika bakteri ini keluar, mereka bermutasi. Mengapa? Karena lingkungannya berbeda antara di usus dan di paru-paru. Dalam bahasa Inggris, ini disebut superbug. Saat keluar, mereka terus bermutasi, dan bahkan di paru-paru pun mereka terus berubah. Saat ini, orang yang meninggal di rumah sakit, bahkan yang bukan karena kanker, meninggal karena ini, hanya saja tidak diumumkan. Usus harus dijaga, usus.
Jika usus tidak sehat, kita tidak bisa berpikir jernih. Jika pikiran negatif, usus tidak akan berfungsi dengan baik. Jadi, usus dan otak terhubung sangat erat oleh saraf. Zat yang paling dibutuhkan oleh otak adalah serotonin. Ini sangat penting untuk menghubungkan antar sel. Dan serotonin diproduksi di usus. Yang lebih penting lagi, kemoterapi dapat merusak sel-sel otak. Itulah mengapa sebagian besar pasien mengalami perubahan kepribadian. Mereka menjadi seperti anak kecil, bahkan orang sehat pun ketika mencapai usia 80 tahun menjadi seperti anak kecil karena otaknya menua. Pada usia 80, daya ingat turun sekitar 30% dibandingkan saat usia 20 koma. Bukan hanya daya ingat, pendengaran, dan semuanya menurun. Semua hormon yang diproduksi tubuh juga berkurang dan otot pun melemah. Perkembangan otak manusia terjadi dari bawah ke atas. Lobus frontal baru berkembang sempurna saat mencapai usia 20 komaan. Lobus frontal inilah yang membuat penilaian rasional. Yang membedakan manusia dari hewan lain adalah lobus frontal ini. Bagian lainnya sama saja. Namun, mulai usia 60 koma, degenerasi dimulai dari lobus frontal. Jika lobus frontal rusak, seseorang tidak dapat membuat penilaian rasional. Mereka menjadi emosional, mudah marah, keras kepala, dan tidak mau mendengarkan. Mereka menjadi seperti anak kecil, ingin semuanya sesuai kehendak mereka. Karena sel-sel otak mereka rusak, pasangan atau anak-anak yang tidak memahami hal ini akan sangat kesulitan. Mereka tidak mengerti mengapa orang ini tiba-tiba berubah. Meskipun dinasihati untuk makan dan minum dengan baik, semakin dinasihati semakin mereka tidak mau mendengarkan. Disuruh makan malah tidak mau makan. Disuruh minum malah tidak mau minum. Jadi, kita harus memahami kondisi psikologis mereka dan jangan banyak bicara. Biarkan saja. Cukup sediakan makanan dan minuman. Jika dibiarkan, mereka akan makan dan minum sendiri. Jaringan otak dan otot akan semakin sehat jika semakin sering digunakan. Jaringan lain justru sebaliknya. Semakin sering digunakan, semakin cepat rusak, seperti paru-paru, jantung, lambung, dan hati. Jika seseorang merasa sudah tua lalu hanya diam dan berbaring, orang itu akan cepat meninggal. Justru orang seperti itu harus lebih banyak berolahraga, lebih banyak menggunakan otaknya, harus lebih banyak membaca buku, lebih banyak mendengarkan musik. Itulah kebenaran dasar kesehatan. Pasien kanker di Indonesia setelah menyelesaikan pengobatan utama seringkali tidak melakukan apa-apa karena khawatir kankernya akan kambuh. Mereka hanya khawatir katanya akan kambuh lagi dan menjadi terpuruk sejak awal. Sebaliknya, di negara-negara barat tidak ada orang yang berhenti bekerja karena terkena kanker. Mereka terus bekerja sambil menjalani pengobatan. Namun orang Indonesia jika terkena kanker semuanya berhenti bekerja. Itulah mengapa pengobatannya tidak berhasil. Bahkan setelah pengobatan selesai, mereka tidak dapat mempertahankan kondisinya karena tidak punya tenaga. Ada pepatah lama, penyakit itu harus dipamerkan. Orang-orang di barat, ketika terkena penyakit seperti ini, mereka akan mengumumkannya secara luas kepada orang-orang di sekitarnya, meminta bantuan, terutama kepada teman-teman. Orang Indonesia justru sebaliknya. Mereka meminta agar semuanya dirahasiakan, jangan sampai ada yang tahu, itu adalah kesalahan besar. Orang barat akan segera mengumumkannya. Jika ada yang sakit, semua orang akan berkumpul untuk berdoa. Jika orang tersebut sulit makan, teman-temannya akan saling membuatkan makanan yang disukai oleh pasien dan membawanya. Mau tidak mau, karena sungkan, pasien akhirnya makan bersama. Tetapi orang Indonesia cenderung menghindari bertemu siapapun, jadi mereka tidak makan, tidak bicara. Sehingga teman-teman terdekat pun tidak tahu. Mereka juga tidak meminta bantuan. Kemudian, bagi orang yang sudah sangat tua atau memiliki penyakit kronis seperti penyakit pembuluh darah atau menderita penyakit lain, menjalani kemoterapi yang keras akan menjadi beban yang jauh lebih besar. Untuk mereka, lebih disarankan terapi imun yang efek sampingnya relatif lebih sedikit atau terapi suportif. Yang terpenting, keluarga harus menanamkan pemikiran positif kepada pasien. Meskipun pengobatan kanker mungkin tidak bisa menyembuhkan total, tetapi jika kita berjuang melawannya, kita bisa menjalani kehidupan normal. Keputusan hati dan pikiran positif seperti itu harus ditanamkan. Pengobatan kanker tidak hanya bergantung pada obat, operasi, atau radiasi. Dokter mungkin bisa menangani tubuh fisik, tetapi mereka tidak bisa mengontrol pikiran dan jiwa seseorang. Namun, keluarga yang dekat adalah yang paling tahu hati dan bahkan jiwa orang tersebut. Jadi, bantuan mereka sangat dibutuhkan. Rumah sakit kanker di Amerika pun sekarang, jika ada pasien yang mengeluh, "Saya lelah sekali, rasanya mau mati." Mereka akan menyarankan,
Makan dan minumlah apa saja yang bisa menambah energi. Menjalani pengobatan sambil mengonsumsi hal-hal seperti itu adalah hal yang wajar. Dengan begitu, seluruh tubuh menjadi kuat dan semuanya menjadi baik. Anehnya, di Indonesia, jika pasien mengatakan hal seperti itu, para dokter justru melarangnya. Saya tidak mengerti itu. Musik, di luar pengobatan yang sudah dikenal, banyak terapi suportif yang dibutuhkan. Karena semua terapi itu bersifat toksik. Rumah sakit kanker di Amerika sekarang juga mulai mengadopsi pendekatan yang mirip dengan pengobatan herbal tradisional. Mereka menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh pengobatan barat. Mereka berpikir pengobatan herbal yang sudah ada ribuan tahun ini pasti ada manfaatnya, sehingga mereka banyak mengembangkannya. Misalnya, saat kemoterapi, dinding saluran pencernaan rusak menyebabkan mual. Minuman seperti teh jahe terbukti baik, jadi mereka menyarankannya. Di tempat seperti Harvard, mereka bahkan menggunakan ramuan seperti jujube deoktang yang mirip dengan jamu tradisional sambil melakukan pengobatan. Dan jika pasien berkata, "Saya lelah sekali, rasanya mau mati," mereka akan menjawab, "Oh, makan dan minumlah apa saja yang bisa menambah energi." Jika ginseng baik, mereka akan menyuruh makan ginseng. Semuanya disarankan. Tapi anehnya di Indonesia, jika pasien mengatakan hal seperti itu, para dokter justru melarangnya. Jadi saya tidak mengerti, memang jika menggunakan obat herbal yang tidak jelas, ada kekhawatiran akan kerusakan hati, jadi sebaiknya dihindari. Tetapi untuk hal-hal yang sudah dikenal luas seperti jamur atau ginseng, seharusnya didukung dan dianjurkan. Namun dokter-dokter di Indonesia, jika pasien menggunakan sesuatu di luar yang mereka resepkan, mereka akan melarangnya sama sekali. Efek samping setiap orang berbeda, jadi sulit untuk membicarakannya secara individual. Namun agar pasien dapat menerima pengobatan dengan baik, stamina tubuh harus terjaga. Orang yang tidak sakit harus selalu makan makanan sehat, tetapi orang yang sakit harus makan makanan bergizi. Dengan begitu mereka bisa menjalani pengobatan. Makanan yang baik seperti berbagai jenis buah beri, seperti stroberi, blueberry, blackberry. Buah-buahan beri ini mengandung banyak hidrogen. Radikal bebas adalah oksigen yang tidak stabil, dan mereka merusak DNA. Jadi, jika kita makan banyak buah beri, kita memasok banyak hidrogen H yang akan berikatan dengan oksigen O menjadi H2O, yaitu air, yang kemudian dikeluarkan melalui urin. Obat-obatan semacam ini sekarang sudah banyak tersedia. Ada obat bernama Fucoidan yang sangat banyak digunakan di Jepang. Ini adalah ekstrak dari rumput laut seperti wakame dan kombu. Yang lebih baik lagi adalah gamte, eklonia, kava, sejenis rumput laut yang tumbuh di dasar laut. Mengapa ini dikenal begitu lama di Jepang selama lebih dari 100 tahun? Karena kura-kura bisa hidup setidaknya 200,300 tahun. Setelah meneliti kura-kura, ditemukan bahwa mereka tidak makan apa-apa selain wakame, kombu, dan gamtai. Baru-baru ini, para ilmuwan teknologi pangan Indonesia meneliti gamte yang dipanen dari Laut Selatan di daerah pesisir dan menemukan bahwa kandungan polifenolnya lebih tinggi daripada yang dari Jepang. Polifenol ini mencegah semua peradangan. Ada juga kandungan flavonoid yang mencegah kanker. Tahun lalu, sebuah universitas terkemuka di Jakarta melakukan uji klinis dan hasilnya sesuai harapan, sangat baik tanpa efek samping. Menjalani pengobatan sambil mengonsumsi hal-hal seperti itu adalah hal yang wajar. Dengan begitu, seluruh tubuh menjadi kuat dan semuanya menjadi baik. Menghindarinya dengan mengatakan jangan lakukan ini, jangan lakukan itu sama sekali tidak masuk akal. Untuk dapat menjalani pengobatan, stamina harus dijaga, makanan bergizi harus berpusat pada protein. Untuk sarapan, agar asupan protein tinggi, ada telur. Telur rebus disiapkan dan pagi harinya, untuk memakannya, jika hanya makan telur rebus saja, rasanya hambar dan membosankan. Jadi, bungkuslah dengan rumput laut nori. Rumput laut adalah protein nabati yang sangat baik. Semua produk hasil laut memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan. Ditambah sedikit garam, jadi mudah dimakan. Kentang juga, siapkan kentang rebus dan makan dengan dibungkus rumput laut. Pagi hari jangan hanya makan begitu saja. Tahu juga, iris tipis dan hangatkan sedikit. Saat memakannya, bungkus dengan rumput laut. Sekarang rumput laut sudah dipotong kecil-kecil jadi mudah dimakan. Jika punya uang lebih bisa dibungkus dengan gamtai. Tapi gamtai tidak mengandung garam. Jadi ada yang bilang pada saya, dia membungkusnya dengan gamtai lalu dilapisi lagi dengan nori di luarnya. Itu bagus. Harus berpusat pada protein. Mengapa protein? Karena protein ibarat pilar atau batu bata dalam sebuah rumah.
Agar rumah tidak runtuh, batu batanya harus kuat. Yang membuatnya kuat adalah protein. Lemak juga penting bagi tubuh kita, terutama untuk anak-anak dalam masa pertumbuhan dan untuk sistem kekebalan. Lemak jenuh memang buruk, tetapi lemak tak jenuh baik untuk tubuh kita dan diperlukan. Itu terutama banyak terdapat dalam minyak zaitun. Restoran-restoran mewah sekarang menggunakan minyak zaitun untuk semua gorengan mereka. Ada juga yang meminumnya sebagai teman minum alkohol. Jika kita sering menggunakan minyak zaitun saat menggoreng, itu baik. Minyak nabati yang buruk adalah minyak jenuh. Itulah yang disebut kolesterol LDL, low density lipoprotein. Ketika masuk ke dalam tubuh, ia menempel di dinding pembuluh darah, menyempitkannya. Jika pembuluh darah tersumbat lebih dari 70%, akan terbentuk gumpalan darah. Gumpalan ini bisa pecah dan masuk ke pembuluh kapiler yang kecil, menyumbatnya. Serangan jantung dan stroke semuanya disebabkan oleh hal ini. Darah harus mengalir dengan baik ke setiap organ agar fungsinya berjalan normal. Tetapi jika pembuluh darah mulai tersumbat, aliran darah berkurang, pasokan oksigen berkurang, sehingga fungsi setiap organ pasti akan rusak. Oleh karena itu, daging babi berlemak adalah salah satu makanan terburuk. Sebelum usia 40, jika memakannya, tubuh masih cukup memproduksi enzim lipase untuk melarutkannya. Tetapi setelah usia 40, semua enzim dan hormon semakin berkurang produksinya. Di antara nutrisi, karbohidrat memang baik untuk energi, tetapi juga banyak menyebabkan diabetes. Mengatakan karbohidrat itu buruk, lalu tidak memakannya, sama sekali juga tidak baik. Di antara karbohidrat, nasi putih dan tepung terigu putih sama saja dengan gula murni. Selain itu, ada tepung gandum utuh atau nasi merah. Kandungannya memang ada, tetapi jauh lebih sedikit. Makanan lezat biasanya manis dan berlemak, dan itu adalah makanan yang buruk. Makanan lezat sebenarnya bisa dianggap sebagai obat penguat jika dikonsumsi dengan benar. Sebelum usia 40, enzim untuk melarutkannya dan insulin masih cukup banyak diproduksi. Jadi, meskipun makan banyak yang manis, tubuh masih punya kekuatan untuk mengurainya. Tetapi setelah usia 40, produksinya semakin sedikit. Otak kita mengingat rasa lezat seperti ini untuk waktu yang sangat lama. Jauh lebih lama daripada rasa yang tidak enak, sehingga kita terus teringat dan menginginkannya. Dan kebiasaan yang terbentuk sejak kecil sulit diubah. Kebiasaan itu akan terus berlanjut. Mencegah kanker berarti harus berpusat pada makanan sehat. Tidak hanya menghindari faktor-faktor buruk seperti daging berlemak, makanan berminyak, dan makanan manis, tetapi juga mencegah semua penyakit peradangan kronis. Peradangan itulah yang memicu semua penyakit, terutama kanker, dengan mengubah gen. Namun, setelah didiagnosis kanker, kita harus makan makanan bergizi. Untuk meregenerasi jaringan yang rusak dan terus menerima kemoterapi, tubuh menjadi lemah karena kerusakan jaringan di paha, kaki, dan sebagainya. Untuk mengisinya kembali, kita harus makan dan minum dengan baik. Di antara daging, daging lain saat masuk ke tubuh menjadi bersifat asam, dan itu buruk. Daging sapi dan babi memiliki lemak jahat di bagian uratnya. Lemak ini bagi orang yang sudah memiliki penyakit pembuluh darah pada usia 60. Semua orang punya penyakit pembuluh darah, tentu tidak baik. Sebaliknya, daging bebek atau kambing itu rendah lemak. Lemak jahatnya hampir tidak ada jika bagian lemaknya dibuang. Dan anehnya, daging-daging ini saat masuk ke tubuh menjadi bersifat basa, bukan asam. Jika kita makan daging terlalu cepat, pasti akan terjadi sembelit. Sembelit inilah yang menyebabkan kanker usus. Air diserap dengan cepat, sedangkan gumpalan daging diserap perlahan, sehingga tekanan di dalam usus meningkat. Dinding usus menjadi lemah dan terbentuklah divertikula, feses, yang semuanya adalah sisa makanan dan penuh kuman, masuk ke sana dan menyebabkan peradangan. Lalu timbul polip, dan polip itulah yang menjadi kanker. Orang Indonesia sekarang banyak makan daging, jadi wajar jika kanker usus meningkat. Tapi penyebabnya bukan karena daging itu sendiri, melainkan karena sembelit. Untuk mencegah sembelit, saat makan daging, kita harus makan banyak sekali sayuran, makanan yang mengandung serat, dan saat makan, kunyahlah dengan lama. Orang yang sering makan harus membuatnya menjadi bubuk seperti dipotong dengan pisau. Pasien kanker jika pergi ke restoran dan makan sup kaldu tulang seperti soto, biasanya lemaknya sudah dibuang semua. Di tempat seperti restoran soto bening tidak ada lemak sama sekali. Kuah seperti itu, kuah kaldu daging. Jika diminum begitu saja sangat baik untuk tubuh. Sup kaldu tulang dan sejenisnya. Bagi yang enggan, ikan adalah yang terbaik. Ikan kaya akan protein dan omega 3 yang mencegah penyakit pembuluh darah. Diet yang berpusat pada ikan.
Inilah yang disebut diet Mediterania. Diet Mediterania berpusat pada sayuran, ikan, dan kacang-kacangan. Saya tidak terlalu memandang baik para vegetarian. Mereka hanya ingin hidup lama, tetapi tidak ada kegembiraan dalam hidup. Kegembiraan makan itu penting dalam hidup. Kegembiraan makan berbagai macam makanan secara seimbang berbeda dengan hanya makan satu jenis sayuran. Jadi, orang yang hanya berusaha untuk hidup lama mungkin baik-baik saja hanya makan sayur, tetapi dari sudut pandang kesehatan, menurut saya itu tidak baik. Harus seimbang. Tubuh kita menginginkan diet yang seimbang. Berbagai macam makanan dalam jumlah yang cukup. Jika hanya karena sesuatu itu baik, lalu kita makan banyak sekali, itu justru akan mengganggu keseimbangan dengan hal lain dan malah menjadi lebih buruk. Yang terpenting, usus kita harus kuat. Makanan terbaik adalah tauco, tempe, nasi merah dengan lalapan. Itulah yang kita makan di kampung saat kecil. Saya sekarang berusia 82 tahun. Dan jika saya melihat teman-teman di sekitar saya, teman-teman yang tumbuh bersama di desa, terutama yang menderita saat masa perjuangan, tidak ada satupun yang tidak sehat. Semuanya sehat, meskipun sudah berusia di atas 80. Tetapi teman-teman kuliah yang saya temui di Jakarta jarang sekali ada yang sehat. Setelah saya pikirkan, ternyata penyebabnya adalah berjalan kaki. Kami di desa dulu berjalan kaki berkilo-kilometer ke sekolah. Di sini orang naik kereta atau bus. Jadi aktivitas berjalan kaki sangat kurang. Saya sekarang bermain golf dan saya bisa berjalan 18 hole tanpa henti, tidak merasa lelah. Saya tidak menggunakan mobil golf. Di antara teman-teman saya tidak ada satupun yang berjalan kaki. Mereka tidak bisa berjalan. Itulah perbedaannya. Dan dulu kami makan nasi merah dengan lalapan dan tauco. Itu sangat menyehatkan usus. Seumur hidup saya belum pernah mengalami diare atau sembelit seumur hidup. Saya sudah beberapa kali ke India. Di India, saya menginap di hotel termewah, tetapi tidak ada orang yang tidak sakit perut setelah makan di sana. Diare. Saya pergi bersama orang-orang Amerika. Tetapi entah bagaimana, saya tidak pernah sekalipun sakit perut. Saya selalu, bahkan sampai sekarang, suka tauco dan tempe. Jika ada yang mengajak makan dan bertanya mau makan apa, saya akan bilang makanan dengan tauco atau tempe. Orang-orang yang ingin mentraktir saya akan berkata, Anda pasti bercanda. Lalu mereka membawa saya ke restoran daging dan hanya ingin saya makan daging. Lalu saya katakan, untuk apa menghabiskan uang untuk makanan yang tidak sehat? Tauco, tempe, nasi merah, dan lalapan adalah makanan terbaik, paling sehat. Benar, itu meningkatkan probiotik. Nasi merah dan tempe adalah probiotik terbaik. Semuanya adalah makanan fermentasi. Yang selalu saya tekankan adalah ada hormon supermanusia bernama dynorphin yang 1000 kali lebih kuat dari endorfin. Hal-hal ajaib yang tidak bisa kita bayangkan bisa terjadi. Dalam hal gaya hidup, masalah terbesar orang Indonesia yang saya lihat adalah stres. Stres. Ini membuat tubuh kita tidak menghasilkan oksigen. Udara masuk dan harus terjadi proses oksidasi agar semua fungsi tubuh berjalan normal. Terlalu banyak oksigen juga masalah, terlalu sedikit juga masalah. Tetapi bahkan jika jumlahnya pas, stres yang tinggi akan merusak oksigen secara tiba-tiba, mengubahnya menjadi radikal bebas. Radikal bebas inilah yang mengubah gen, merusak DNA. Karena tidak stabil, ia merusak DNA. Semua penyakit berasal dari sana. Di Amerika, orang yang tinggal di California hidup sekitar 5,6 tahun lebih lama dan lebih sehat daripada orang di daerah lain. Setelah diteliti, ternyata California punya banyak pantai. Sejak kecil mereka berjalan di pantai tanpa alas kaki. Bahkan sekarang, orang tua dan muda semua berjalan tanpa alas kaki di pantai karena sejuk dan nyaman. Jadi, radikal bebas berkurang secara alami. Jadi, tidak hanya mencegah semua penyakit, berjalan tanpa alas kaki di tanah itu secara ilmiah terbukti membantu. Bumi ini adalah magnet besar. Dan di dalam tanah, terutama tanah liat, ada berbagai macam unsur, sekitar 30 jenis. Di antaranya ada hidrogen. Tubuh kita seperti sirkuit elektronik, semua sel terhubung, saraf juga terhubung. Dan tubuh kita adalah satu magnet. Ion-ion di bumi dan ion-ion di tubuh saling terhubung, bolak-balik. Jadi, jika ada radikal bebas seperti O atau H yang tidak stabil, H dari tanah akan lebih banyak masuk ke tubuh kita, membentuk H2O, menjadi air, dan membuat kita banyak buang air kecil. Kesimpulannya, itu membantu. Tetapi berpikir bisa menyembuhkan kanker hanya dengan itu adalah salah. Kanker tidak disebabkan oleh satu faktor saja. Itu memang membantu. Vitamin C memiliki efek antioksidan.
Vitamin C juga dibutuhkan untuk melawan radikal bebas. Bahwa vitamin C itu baik pertama kali diungkapkan oleh Linus Pauling, seorang ahli kimia yang menerima 2 hadiah Nobel sekitar 60 tahun yang lalu. Saat itu ia mengatakan bahwa vitamin C adalah obat mujarab. Namun setelah itu banyak orang meneliti dan menemukan bahwa meskipun baik sampai sekarang hampir tidak ada yang menggunakannya sebagai pengobatan utama. Itu karena perannya adalah sebagai pendukung, bukan sebagai penanggung jawab utama. Itu adalah terapi suportif. Karena tubuh membutuhkan jumlah yang tepat. Bagi orang yang kekurangan vitamin C, itu pasti membantu. Tetapi bagi orang sehat yang makan makanan sehat, itu tidak ada gunanya. Namun bagi orang yang tubuhnya agak lemah atau menderita penyakit lain, 1 tablet 1000 miligram yang merupakan kebutuhan harian kita sudah cukup. Sebagian besar kebutuhan kita sudah terkandung di dalamnya. Bagi pasien yang baru saja dioperasi atau jaringannya rusak dan perlu regenerasi, vitamin ini sangat diperlukan. Jadi, bagi mereka, minum 1 atau 2 tablet tambahan akan membantu kesehatan. Namun yang berbahaya sekarang adalah megadosis. Menggunakannya melebihi dosis terapi justru akan berbahaya. Meskipun vitamin larut air dan akan dikeluarkan melalui urin, jika vitamin C masuk secara berlebihan, itu akan menjadi masalah. Vitamin C bersifat asam. Tubuh kita harus bersifat basa agar sehat. Jika asam menjadi terlalu banyak, misalnya asam di lambung meningkat, semua penyakit lambung akan muncul. Itu akan merusak dinding lambung, dan asam itu akan turun ke usus dan membunuh bakteri baik. Jika vitamin C masuk dalam dosis berlebihan, penyakit lambung akan timbul. Jadi bagaimana? Harus periksa darah untuk mengetahui apakah orang ini membutuhkannya. Mengonsumsi megadosis atau menerima suntikan harus melalui konsultasi dengan ahli dan pemeriksaan darah untuk memastikan jumlah yang tepat masuk ke dalam tubuh. Meskipun kita tahu itu baik, jika masuk terlalu banyak, itu justru tidak baik karena akan merusak keseimbangan dengan hal-hal lain. Contohnya, sel imun baik untuk tubuh kita, bukan? Sel imun. Tetapi jika jumlahnya terlalu banyak, sel-sel itu justru akan merusak tubuh. Itu disebut penyakit autoimun. Kanker tiroid dan sejenisnya adalah salah satu jenis penyakit autoimun. Wanita memiliki respons sel imun yang jauh lebih sensitif. Akibatnya, wanita umumnya memiliki sel imun yang lebih banyak daripada pria. Namun jika karena imun itu baik lalu kita menggunakan obat atau suntikan untuk meningkatkan sistem kekebalan, itu berbahaya. Terlalu banyak justru akan merusak tubuh sendiri. Sel imun yang berlebihan inilah yang akan menimbulkan lebih banyak masalah. Ingatlah hal ini. Selain itu, di luar pengobatan yang sudah dikenal, banyak terapi suportif yang dibutuhkan. Misalnya, terapi panas, hipertermia. Jika suhu tubuh kita mencapai 42 derajat Celcius, sel kanker bisa mati atau tidak bisa tumbuh. Ini sudah dikenal luas, bukan hal baru. Saya pernah melakukan terapi panas 60 tahun yang lalu berhenti, tetapi baru-baru ini sebuah perusahaan di Indonesia berhasil membuat mesinnya. Ini semua berkat kemajuan elektronik, menggunakan gelombang untuk menghasilkan panas. Panasnya bisa diatur tepat 42 derajat di organ tertentu dan dipertahankan. Misalnya, jika digunakan bersamaan dengan kemoterapi, panas itu akan meningkatkan aliran darah. Aliran darah yang lebih baik berarti lebih banyak oksigen. Jika oksigen sedikit, obat tidak akan masuk dengan baik, dan meskipun diradiasi, sel kanker tidak akan mati dengan mudah. Pasokan oksigen yang cukup sangat penting. Selain itu, panas itu sendiri membuat sel kanker tidak dapat berkembang biak. Hal seperti itu baik. Itu semua adalah terapi suportif. Jika para praktisi pengobatan alternatif mengatakan hal itu sebagai pengobatan fundamental, itu salah. Sejak awal, ini adalah terapi suportif. Terapi suportif pun ada yang bermanfaat bagi sebagian orang, dan sama sekali tidak bermanfaat bagi orang lain. Polanya sangat berbeda. Jika kita menyelidiki penyebab kanker, sekitar 15% pada akhirnya disebabkan oleh warisan gen buruk dari orang tua. Sisanya, sekitar 80,85%, adalah kombinasi dari faktor lingkungan, gaya hidup, dan hal-hal lainnya. Saat melakukan pencegahan kanker atau pencegahan semua penyakit, yang pertama dan terpenting adalah mengetahui penyakit atau kanker apa yang diderita oleh leluhur kita, terutama orang tua. Kemudian fokuslah mempelajari penyakit tersebut. Dan saat pemeriksaan rutin, tanyakan secara spesifik tentang hal itu dan bagaimana perkembangannya. Itulah yang paling penting. Mengenai lingkungan, polusi udara dapat menyebabkan kanker paru-paru. Peradangan kronis memicu semua penyakit. Peradangan kronis terus-menerus mengubah gen. Jadi, jika saya tinggal di dekat pabrik atau di tempat yang banyak debu,
dan di keluarga saya ada orang tua atau saudara yang menderita kanker paru-paru, orang seperti itu harus pindah dari sana. Terutama ada jenis kanker paru-paru khusus yang sangat ganas, yang disebut mesotelioma, yang tumbuh di selaput, yang disebut pleura. Kanker ini sering terjadi pada pekerja konstruksi. Saat membangun, ada zat bernama asbes di dinding. Asbes itu karsinogenik. Jika menghirupnya saat bekerja, kemungkinan terkena kanker itu sangat tinggi. Dulu, pada zaman kita, hampir semua orang pernah terkena tuberkulosis. Mengapa? Karena jika naik bus di antara orang-orang yang bernapas di sana, banyak sekali penderita TBC. Kuman-kumannya berterbangan di dalam bus, jadi tidak mungkin tidak menghirupnya. Jadi, orang yang pernah menderita TBC bisa terkena kanker paru-paru. TBC sekarang muncul lagi. Kuman itu bermutasi dan muncul kembali. TBC, peradangan, dan sejenisnya selama kita bernapas selalu bisa keluar masuk melalui udara. Tetapi orang yang sehat, kuman itu masuk lalu langsung keluar lagi. Dan jika tubuh kita bersifat basah, akan sulit bagi kuman untuk menembus jaringan. Baru-baru ini penelitian menunjukkan bahwa kimchi acar fermentasi dapat membuat tubuh menjadi basah. Ada laporan bahwa orang yang banyak makan kimchi adalah yang paling sedikit terinfeksi virus corona. Masalah terbesar dalam gaya hidup adalah merokok. Saat ini, jumlah pasien kanker paru-paru wanita di Indonesia sangat banyak. Wanita muda yang tidak pernah merokok sekalipun. Mereka bertanya, "Mengapa saya terkena kanker paru-paru?" Lalu ditanya apakah suaminya merokok atau teman di sekitarnya merokok, dan sebagian besar menjawab ya. Jadi orang yang merokok di sebelahnya, jika menghirup asapnya, nikotin yang masuk ke tubuh sama saja dan akan mengubah gen. Jadi perokok itu membunuh orang lain, bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga melakukan tindakan membunuh orang lain. Asap rokok itu, orang pikir hanya menyebabkan radang paru-paru atau kanker paru-paru. Itu pemikiran yang sangat bodoh. Semua penyakit jantung, semua penyakit disebabkan oleh rokok. Saat menghirup asap rokok, nikotin paling banyak menempel di lidah, tenggorokan, pita suara, dan kerongkongan. Tentu saja kanker juga bisa timbul di paru-paru. Kanker prostat pada pria juga lebih banyak terjadi pada perokok. Alkohol, jika hanya 1 gelas untuk bersulang, justru sangat baik untuk sirkulasi darah. Tapi tidak boleh lebih dari 1 gelas. Namun rokok 1 batang pun sudah buruk. Ada yang bilang, bagaimana kalau merokok sedikit saja? Atau bagaimana kalau merokok rokok elektrik? Itu semua hanya alasan otak kita, meskipun tahu itu buruk, membuat kita merasa lebih nikmat daripada hal lain, itu adalah ilusi. Sulit sekali berhenti merokok bagi orang yang sudah pernah merasakannya. Dibutuhkan tekad yang luar biasa. Jadi, harus berhenti sejak muda. Semakin lama semakin tidak mungkin, mustahil. Tujuan kita di dunia saat ini adalah mengelola kanker, membuat pasien hidup bersama kanker sampai akhir hayat sesuai usianya. Kanker adalah salah satu penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Jadi, jika dikelola dengan baik, seseorang bisa hidup sesuai usianya dengan diagnosis dan pengobatan yang tersedia saat ini. Berpikir bahwa terkena kanker berarti penyakit mematikan adalah pemikiran yang salah. Penyakit tidak bisa disembuhkan hanya dengan mengobati tubuh fisik. Pikiran dan jiwa, semuanya harus dikelola dengan baik secara keseluruhan. Pepatah lama, jika dipikirkan sekarang, semuanya benar secara ilmiah. Penderitaan tidak bisa dibeli bahkan dengan emas. Itu sangat tepat. Ketika menderita, akan muncul kekuatan untuk mengatasinya. Dalam situasi hidup atau mati, pikiran hanya terfokus pada satu hal, harus hidup. Bayangkan jika kanker berada di posisi itu. Jika saya berpikir, saya harus hidup, maka saya akan hidup. Hormon super manusia bernama dynorphin adalah 4.000 kali lebih kuat dari endorfin. Hormon ini keluar dari orang yang memiliki kekuatan mental yang kuat. Hal-hal ajaib yang tidak bisa kita bayangkan bisa terjadi. Saya telah membicarakan hal ini selama 14 tahun terakhir di universitas, gereja, masjid, siaran, dan media. Tetapi tidak ada yang berubah. Mengapa? Meskipun diberitahu hal-hal baik seperti ini, mereka tidak mendengarkan. Perbedaan paling mendasar antara orang yang merespons pengobatan dengan baik dan yang tidak adalah yang pertama. Musik. Sebuah rumah sakit tertentu adalah rumah sakit kanker paling terkenal di dunia. Mengapa terkenal? Pertama, ukurannya adalah rumah sakit kanker terbesar di dunia. Di sana saja ada sekitar 1.500 dokter yang khusus menangani kanker, sekitar 1.000 peneliti kanker,
Dan jika digabungkan dengan perawat dan staf lainnya, totalnya ada hampir 10.000 orang. Hampir 10.000. Pasien datang dari seluruh dunia dan setiap hari ada sekitar 3.000 pasien baru. Orang Indonesia adalah yang paling sulit diobati. Di setiap departemen ada ruang tunggu yang sangat besar. Jika berjalan melewatinya, ada orang yang terbaring di tempat tidur atau di lantai. Orang yang kita lihat wajahnya pucat pasi dan terlihat sekarat. Jika dilihat, mereka adalah orang Indonesia. Orang Barat semuanya duduk dan hampir tidak ada yang terlihat seperti pasien. Sulit membedakan mana pasien dan mana keluarga, tetapi pasien Indonesia, pada awalnya mereka biasanya bertanya, berapa tahun lagi saya bisa hidup? Seberapa efektif obat ini? Namun pasien dari Amerika atau Barat, setidaknya dari pengalaman saya, tidak ada satupun yang menanyakan hal itu. Mengapa? Karena pertanyaan tentang berapa tahun lagi seseorang bisa hidup, tentang hidup dan mati, dokter tidak akan tahu. Hidup dan mati sejujurnya hanya Tuhan yang tahu. Tidak ada yang bisa tahu. Orang yang menanyakan pertanyaan yang tidak bisa dijawab itu aneh. Dan orang yang menjawabnya lebih konyol lagi. Anehnya, pasien Indonesia menanyakan hal itu. Dan dokter-dokter di Indonesia pun menjawabnya dengan seenaknya. Tetapi orang Amerika sama sekali tidak menanyakan hal itu. Dan jika pasien Indonesia menanyakannya, mereka akan menjawab, kami tidak tahu. Lalu pasien Indonesia akan bereaksi seolah-olah, bagaimana mungkin orang seterkenal ini tidak tahu hal itu? Secara umum, obat yang digunakan untuk pasien kanker hanya efektif sekitar 30%. Untuk pasien yang kambuh hanya 10%. Dan obat-obatan baru biasanya hanya efektif 1%. Jadi kami akan menjelaskannya. Ini obat baru, tapi hanya efektif 1%. Ketika mendengar ini, pasien Amerika dan keluarganya akan langsung berdiri dari tempat duduk mereka, bertepuk tangan dan berkata, "Saya selamat." Tetapi pasien Indonesia, ketika mendengar hal yang sama, akan menundukkan kepala, memukul meja dan berkata, "Sia-sia saya datang ke sini, hanya buang-buang uang, ini tidak ada gunanya." Sungguh, selama 32 tahun saya di sana, saya melihat bahwa orang Amerika menganggap kanker seperti penyakit biasa. Pernahkah Anda melihat orang menangis karena menderita diabetes? Tidak ada yang menangis karena hipertensi. Tetapi orang Indonesia, jika divonis kanker, mereka akan menangis sejadi-jadinya. Apalagi jika pengobatan kanker tidak berhasil, mereka akan memukul-mukul tanah tanpa peduli ada orang lain atau tidak. Ada yang meninggal karena marah, karena merasa tidak adil, merasa seolah-olah hanya dia yang mengalaminya. Terutama orang kaya, konglomerat, mereka salah kaprah. Mereka percaya bahwa dengan uang mereka bisa melakukan apa saja. Ketika diberitahu tidak bisa disembuhkan, mereka bereaksi seolah-olah bagaimana ini bisa terjadi. Mereka merasa sangat tidak adil karena harus meninggalkan begitu banyak hal yang belum sempat mereka nikmati. Saya belum pernah melihat satupun orang Amerika yang menangis. Bahkan, jika putra atau putri satu-satunya terkena kanker, saya belum pernah melihat orang yang menangis atau menunjukkan ekspresi sedih. Saya sangat heran sampai saya bertanya balik, "Mengapa Anda tidak menangis?" Mereka menjawab, "Mengapa harus menangis? Jika diobati akan membaik, jika tidak ia akan memburuk." Sikap dasar orang yang merespons pengobatan dengan baik, yang paling berbeda dengan orang yang pengobatannya tidak berhasil, yang pertama adalah perbedaan cara berpikir. Apakah pemikiran itu positif atau negatif? Orang yang pengobatannya berhasil sejak awal memiliki pemikiran positif. Tetapi orang yang pengobatannya tidak berhasil sejak awal sudah negatif, meskipun penyakit dan obatnya sama. Itulah perbedaan terbesarnya. Kalau kemoterapi pun ujung-ujungnya menderita lalu mati. Untuk apa kemoterapi? Namun tanpa mencobanya, tidak ada yang bisa memprediksi efek sampingnya. Karena efek samping setiap orang berbeda. Ada orang yang sama sekali tidak mengalami efek samping. Ada yang efek sampingnya luar biasa, ada yang rambutnya rontok semua, ada yang tidak rontok sama sekali. Tanpa mencoba, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Tetapi menyerah di awal dan berkata, "Saya tidak mau," adalah pemikiran yang bodoh. Sebaliknya, orang yang berkata, "Saya akan berjuang melawannya," pada akhirnya akan berhasil. Tetapi orang yang sejak awal berpikir, katanya cuma bisa hidup setahun. Untuk apa? Jika diobati pun hasilnya tidak akan baik. Respons pengobatannya tidak bagus. Karena pikiran kita mengontrol tubuh kita, jadi begitulah jadinya. Pertama, berpikirlah positif dan dengarkan nasihat ahli. Misalnya, orang berusia 90 tahun terkena kanker pankreas. Setelah setahun menderita menjalani pengobatan lalu meninggal, sebenarnya lebih baik tidak diobati.
Orang usia 90 tahun kemungkinan meninggal karena hal lain sangat besar. Tetapi jika orang berusia 35 tahun berkata, "Ah, lebih baik tidak diobati daripada menderita setahun lalu mati." Itu pemikiran yang sangat bodoh. Dia bisa saja hidup lama. Jadi, itu tidak bisa disamaratakan. Apakah ada penyakit penyerta lain atau tidak? Dan berbagai faktor lain harus dipertimbangkan secara komprehensif. Bahkan ahli pun bisa salah. Apalagi jika pasien dan keluarga memutuskan sendiri. Itu sangat salah. Jika kita melakukan yang terbaik yang kita bisa mengelolanya. Ada banyak orang yang berkata, daripada hidup 1,2 tahun, lebih baik mati. Namun banyak peneliti telah menyelidiki hal ini dan menemukan bahwa bahkan memperpanjang hidup selama 3 bulan pun sudah berharga. Mengapa? Karena dalam waktu itu orang tersebut bisa berubah sebagai manusia dan dia bisa mengubah keluarga serta banyak orang di sekitarnya. Tetapi jika langsung meninggal, kesempatan itu tidak ada. Sekarang, tidak ada yang bisa mengatakan bisa menyembuhkan sesuatu. Mereka menggunakan istilah remisi, yang berarti menghentikan sementara. Faktor-faktor yang menyebabkan dan memajukan kanker sangat banyak diteliti, dan hasilnya sangat banyak dan berbeda untuk setiap orang. Kanker itu sendiri terus bermutasi. Organisme hidup, seperti virus, ketika masuk ke tubuh kita tidak hilang. Virus itu bersembunyi. Ketika tubuh lelah, ia akan muncul kembali. Virus umumnya tidak punya obat, dan ia terus bermutasi. Seperti corona sekarang terus bermutasi. Jadi, perusahaan farmasi pun tidak bisa membuatnya karena terus bermutasi dan tidak mempan. Anggap saja seperti diabetes dan hipertensi. Kita tidak bisa menyembuhkan secara fundamental. Penemuan insulin sudah 100 tahun yang lalu. Diabetes terjadi karena kekurangan insulin. Tetapi diabetes juga bisa terjadi meskipun insulin tidak kurang. Mungkin karena hati tidak berfungsi, atau meskipun berfungsi, insulin tidak digunakan dengan baik di jaringan. Semua ini sudah diteliti dan obatnya sudah ada. Sekarang, dengan menggunakan berbagai obat secara komprehensif, ada orang yang pengobatannya berhasil, tetapi ada juga yang tidak. Ada orang yang hanya dengan satu suntikan insulin sudah terkontrol. Ada yang sudah mencoba semuanya tapi tidak berhasil. Setiap orang sangat berbeda. Kanker juga sama. Ada orang yang tidak peduli obat apa yang kita coba, tidak berhasil. Ada orang yang dengan satu pengobatan bisa bertahan 10, 20, 30 tahun. Oleh karena itu, yang terpenting adalah bertemu dengan dokter spesialis yang benar-benar memahami kanker dan mengikuti apa yang disarankannya. Selanjutnya, karena kanker adalah penyakit sistemik dan genetik, operasi atau radiasi adalah pengobatan lokal untuk sementara waktu. Menggabungkannya dengan berbagai terapi suportif lainnya adalah pengobatan yang paling benar. Yang harus dilakukan pasien adalah menjaga stamina agar dapat menjalani pengobatan dengan baik. Jadi, makan dan minum dengan baik. Makan dengan baik berarti makanan bergizi yang seimbang. Kemudian minum dengan baik. Sekarang ada berbagai minuman kaya protein, seperti produk nutrisi cair yang rasanya enak. Sehari cukup minum 7 atau 8 botol. Tetapi saya belum pernah melihat pasien Indonesia yang minum lebih dari 2 botol. Orang Amerika, jika disuruh minum, mereka bisa minum 10 botol di tempat. Saya juga sudah mencobanya. Dan sepertinya saya juga bisa minum 10 botol di tempat. Tetapi pasien Indonesia tidak bisa minum lebih dari 2 botol. Kenapa tidak bisa? Karena kekhawatiran dan kecemasan mental. Jika itu ada, makanan tidak akan bisa turun. Orang yang tidak bisa tidur juga tidak bisa diobati. Penyebab tidak bisa tidur ada banyak. Tetapi kebanyakan orang Indonesia, jika dilihat, penyebabnya adalah kekhawatiran yang tidak perlu. Wanita Indonesia adalah yang paling parah dalam hal ini. Dia sendiri sedang sekarat, tapi sudah khawatir suaminya akan menikah dengan wanita mana setelah dia meninggal. Para konglomerat berpikir, jika saya mati, negara kita akan hancur. Jika saya mati, ratusan ribu orang akan kelaparan. Para peneliti sudah menemukan bahwa 96% dari kekhawatiran itu tidak berguna. Hanya 4% yang merupakan kekhawatiran yang berharga. Jika kita khawatir, kita tidak bisa tidur. Dan jika kita khawatir, lambung tidak akan berfungsi. Meskipun makan makanan yang paling baik, jika kita khawatir, usus tidak akan menyerapnya. Investor terkenal dunia, Warren Buffett yang berusia 90 tahun, saat ulang tahunnya diwawancarai. Ditanya bagaimana ia bisa begitu sehat, ia menjawab, "Saya makan dan minum seperti anak kecil." Apa maksudnya? Apa yang disukai anak-anak? Coklat, Coca-Cola, hamburger, makanan yang dianggap buruk.
Saya makan semua itu dan saya merasakan kebahagiaan sejati, katanya. Tapi dia tidak makan banyak, sedikit saja, tapi dia merasakan kenikmatan. Yang penting adalah, jika begitu, saat tubuh menyerapnya, hanya hal-hal baik yang akan diambil, meskipun makan makanan yang buruk. Sebaliknya, jika kita khawatir, meskipun makan makanan yang paling baik, tubuh tidak akan menyerapnya, jadi tidak ada gunanya. Kita harus melepaskan kekhawatiran itu, bahkan makanan yang buruk. Jika dimakan dengan hati yang gembira, senang dan bersyukur, itu tidak akan menjadi buruk. Selanjutnya, kita harus berolahraga. Dengan berolahraga, tubuh kita dapat mengembalikan keseimbangan antara zat baik dan zat buruk yang terganggu. Itulah mengapa olahraga diperlukan. Dan dengan berolahraga, di bagian sistem limbik lobus temporal otak, tempat ingatan baru disimpan, ada organ bernama hipokampus. Sel-sel di sana hanya akan berkembang biak jika kita berolahraga. Agar bisa tidur nyenyak, setelah makan malam melakukan olahraga berjalan kaki atau lari kecil akan lebih baik. Setelah berkeringat sedikit, mandi dengan air hangat, maka tubuh akan terasa lelah. Dengan begitu, kita bisa tidur nyenyak selama 4 hingga 6 jam. Tidak perlu tidur lama. Tidur terlalu lama juga menjadi masalah. Tidur nyenyak sangat penting untuk menerima pengobatan dengan baik, dan demensia terutama disebabkan oleh kurang tidur. Tubuh kita bukan hanya fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Semuanya harus selaras dan terkoordinasi. Ingatlah bahwa dokter hanya menangani fisik, tetapi masalah mental dan spiritual, keluarga dan teman-teman yang paling memahami dirinya lah yang bisa membantu. Sejak awal, beritahu mereka bahwa Anda butuh bantuan dan teruslah bertemu, berbicara dan makan bersama mereka. Hanya dengan begitu pengobatan dapat berjalan dengan paling tepat dan baik. Dan masalah hidup dan mati sama sekali tidak bergantung pada dokter, tetapi pada diri sendiri. Orang yang tidak menganggap remeh kanker adalah salah satu orang yang bisa mengalahkan kanker. Mereka yang berasal dari latar belakang keras, yang sering keluar masuk penjara. Orang-orang seperti ini tidak takut meskipun terkena kanker, karena mereka sudah sering menghadapi situasi hidup atau mati. Saya juga pernah di Vietnam selama 2 tahun, dan di sana saya melihat ada orang yang tertembak di sana-sini tapi tetap tenang. Tapi ada juga yang baru kena tembak di lengan sudah berteriak-teriak, "Saya mau mati." Jika kita menganggap kanker sebagai penyakit kronis biasa, tidak ada yang perlu ditakutkan. Orang seperti itu pengobatannya akan berhasil. Sekarang sudah banyak obat dan metode yang baik. Jadi pertama-tama berpikirlah positif. Saya akan mengalahkan penyakit ini. Untuk itu, biasanya harus ada tujuan. Tujuan mengapa saya harus hidup. Sama halnya untuk mengalahkan penyakit, meskipun samar. Jika ada tujuan seperti, selama sisa hidup saya akan melakukan sesuatu untuk orang lain, maka tubuh akan menjadi aktif. Jadi, pastikan untuk memiliki pemikiran seperti itu meskipun hanya sebagian, agar Anda dapat mengalahkan penyakit ini.